Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menangkap 2 kapal asing berbendera Vietnam. 2 kapal tersebut ditangkap saat berburu teripang di perairan Laut Natuna Utara. Dia tetap lari. Dengan kecepatan tinggi, aparat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal Vietnam yang tengah berburu teripang di perairan Laut Natuna Utara. Dalam penangkapan ini, petugas menangkap anak buah kapal. Mereka bersama kapal asing ini akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2021, Ditjen PSDKP KKP telah menangkap 84 kapal, terdiri dari 68 kapal Indonesia dan 16 kapal asing yang mencuri ikan. Dia tetap lari. Pemirsa, polisi telah menangkap 2 pelaku pemerasan supir truk di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Keduanya masih menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Lihatnya ke sini. Woi. Aksi pemerasan 2 pria di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur ini viral di media sosial. 2 preman merusak kaca spion truk lantaran tidak diberi uang parkir sesuai yang diinginkan. Sopir truk hanya memberi uang Rp2.000. Kedua tersangka berinisial M dan MF ditangkap polisi Kamis malam lalu. Polisi hingga kini masih mencari identitas korban pemerasan untuk dimintai keterangan. Komandan, ini ada yang ngajak Grab. Nih, lihat dia. Dan untuk mengetahui selengkapnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan. Selamat sore, Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Waalaikumsalam. Pak Erwin, bisa dijelaskan, Pak, kronologis penangkapan dari tersangka ini, Pak? Ya, sekira hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekitar pukul jam 38, telah diketahui ada video yang viral di media sosial, yaitu Instagram, terkait dengan adanya tayangan supir kontainer 40 feet yang diduga menjadi korban pemerasan dari 2 orang yang kemudian dilaporkan lewat media sosial. Kemudian aparat kepolisian dalam hal ini dari Polsek Cakung menindaklanjuti kejadian tersebut dengan melakukan penyelidikan. Dan tidak lama, sekitar pukul 20.00, kedua pelaku dengan inisial M dan FF berhasil ditangkap dan kemudian sampai saat ini dilakukan proses penyidikan di Polsek Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Baik. Apakah keduanya biasa beroperasi di tempat ini, Pak? Ya, memang keduanya biasa melakukan hal itu di daerah tersebut. Tepatnya di depan PT Sio di kawasan Cakung. Baik, dari keterangan pelaku sudah berapa kali, Pak, dia melakukan pemalakan ini? Ini masih kita dalami untuk berapa kalinya, karena memang pelaku memang sering di sana dan beroperasi di sana. Baik, kabarnya identitas korban juga masih dicari oleh pihak kepolisian, Pak. Hingga saat ini perkembangannya seperti apa, Pak? Ya, Polsek Cakung sendiri dibantu oleh Polres Metro Jakarta Timur
sedang melakukan penyelidikan sekaligus menanyakan kepada PT Lion yang kemungkinan mengetahui identitas para supir yang lalu lalang atau beroperasi di PT Lion. Sehingga sampai saat ini kami masih dalam proses mencari korban itu sendiri. Baik, kemudian apa langkah yang dilakukan Pak khususnya untuk mencegah kejadian seperti ini terulang lagi Pak? Di titik-titik mana saja di Jakarta Timur yang sudah dipetakan Pak? Ya, tentu kami juga terhadap kawasan-kawasan industri yang memang rawan dengan kejadian-kejadian seperti ini, kami bekerja sama dengan security dari perusahaan atau pabrik, kemudian untuk melakukan juga himbauan-himbauan dan juga mengidentifikasi kejadian-kejadian kelompok-kelompok yang sering melakukan pungutan liar, sehingga kita juga berkoordinasi dengan aparat pemerintah daerah agar tidak terjadi retribusi liar di kawasan-kawasan industri terutamanya yang dapat kemudian terjadi permasalahan-permasalahan serupa di kemudian hari. Baik, terima kasih Pak Erwin Kurniawan, Kapolres Jakarta Timur sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Beralih ke informasi lain, seorang ibu hamil kehilangan buah hatinya setelah kain sarung yang digunakan sebagai tandu terputus di tengah jalan. Tanggapan Dinas Kesehatan Pandeglang dengan unggahannya di media sosial justru memicu kemarahan warga. Demonstran yang marah berunjuk rasa di depan kantor Dinas Kesehatan Pandeglang dan kantor DPRD Pandeglang. Unggahan akun Dinkes Pandeglang yang membuat meme dari foto seorang ibu hamil yang terpaksa ditandu dengan sarung memicu kemarahan warga. Mereka menganggap unggahan Dinkes Pandeglang seakan meledek kondisi kemiskinan warganya. Karena tidak ditanggapi, massa memaksa masuk dengan membuka paksa pagar kantor DPRD Pandeglang untuk mencari wakil rakyat. Tidak menemukan anggota DPRD, massa kemudian mendatangi kantor Dinas Kesehatan dan lagi-lagi tidak ditanggapi. Sangat melukai hati kami, terutama kami sebagai rakyat sidang resmi, rakyat Kabupaten Pandeglang sangat terzolimi. Bukan hanya itu, terkesan Dinkes ini tidak memiliki rasa simpati ketika ada masyarakat yang sedang kesulitan dan kesusahan untuk ditandu, malah hari ini melakukan atau melontarkan opini yang tidak baik. Terkesan seperti kabar bohong dalam kampanye, harus sesuai dengan data dan fakta. Demonstrasi dipicu peristiwa yang dialami Enah. Warga Kampung Lebak Gedong, Kecamatan Sindang Resmi Pandeglang, Banten yang kehilangan bayi yang dikandungnya. Enah yang tengah hamil 6 bulan merasakan kontraksi seperti akan melahirkan. Ia kemudian dibawa ke puskesmas dengan ditandu karena tidak adanya akses jalan yang memadai di kampungnya. Namun di tengah perjalanan kain yang menggendong Enah robek hingga terjatuh. Perjalanan yang memakan waktu lebih dari 1 jam menyebabkan janin bayi kembarnya tidak tertolong. Sementara itu Pemda Kabupaten Pandeglang berkilah jalur hutan yang dilalui Enah adalah jalan setapak milik PT Perkebunan Nusantara, sehingga pemerintah desa setempat atau Pemkab Pandeglang tidak dapat membangun jalan tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Liga Bola Basket Indonesia berkomitmen membangun kejayaan Indonesia melalui prestasi olahraga. Komitmen ini diwujudkan dengan kejuaraan bola basket FIBA Asian Cup pada Agustus mendatang.
Liga Bola Basket Indonesia yang merupakan liga basket tertinggi profesional mendapatkan dukungan dari Bank Mandiri dengan meluncurkan e-money versi IBL Basket Indonesia. Hal ini merupakan bukti nyata Bank Mandiri mendukung basket profesional Indonesia. Dukungan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Bank BUMN ini kepada penyelenggaraan bola basket bertajuk FIBA Asian Cup pada 16 hingga 28 Agustus 2021. Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Ketua Umum PP Perbasi Dani Kosasi, dengan disaksikan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta. Diharapkan dukungan ini membawa tim Garuda meraih prestasi terbaiknya. Mudah-mudahan kita seperti harapan semua orang kita bisa masuk ke dalam 18 besar sehingga kita bisa masuk ke World Cup, bermain di World Cup 2023 mendatang. Asia Cup jadi targetnya kita. Kita tuan rumah ya tentu suatu keunggulan untuk kita. Mudah-mudahan bisa memanfaatkan maksimal. Perbasi kini menyiapkan timnas basket Indonesia dengan memanggil beberapa pemain untuk latihan hingga pelaksanaan FIBA Asian Cup mendatang. Dari Jakarta, Rian Rahman Alfian, iNews melaporkan.